Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Apa kabarmu Cece? Baik-baik aja kita di tengah-tengah ancaman varian Delta melalui udara. Insya Allah, Jo, saya masih baik dan sehat. Syukur Mi kalau begitu. Oh iya, saya mau ajaki nongkrong Cece di sebuah tempat istimewa dengan suasana pedesaan. Weh, jam kalau jauh deh, Jo. Capek ke ini, nah. Dekat sekali Ji, dekat dari Jalan Poros Antang. Di situ bisa terapi ke kita sambil makan dan minum melihat pemandangan. Ih, iya kah? Ada tempat begituan di tengah-tengah kota ini? Ada dong, pasti Cece suka. Apalagi bisa selfie cantik. Deh, ayo mi deh cabut kalau begitu. Sabar sakit dulu kok dong. Belum buka ini nah, nanti siang jam 1 baru buka. Dan bersantainya bagus kalau sore-sore. Tapi jangan mi khawatir Cece. Sebelum kesana lihat mi dulu liputannya. Nah, pemirsa, mungkin belum banyak yang tahu jika kota dunia, kota metropolitan Makassar yang maju, yang telah memiliki gedung-gedung tinggi serta jalan layang yang bertingkat, tak hanya menampakkan wajah kota yang modern. Di tengah-tengah itu, ada loh sebuah kawasan yang diantarai oleh pemukiman padat penduduk kota, juga memiliki suasana pedesaan yang adem, nyaman, dan sangat alami. Suasana desa itu merupakan kawasan seluas 500 meter persegi dengan pemandangan alami dan suasana alam yang sangat menakjubkan. Rumah kecil nama tempat ini. Ia merupakan tempat wisata alternatif yang menawarkan suasana pedesaan. Berlokasi di sebuah lorong sempit di Jalan Panara, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, sudah pasti pemirsa tak menyangka jika di dalam lorong tersebut tersimpan sebuah keindahan yang tiada tara. Di rumah kecil ini, berbagai fasilitas yang ditawarkan sungguh memanjakan mata dan menenangkan perasaan. Desiran air di kolam ikan, angin sepoi-sepoi yang bisa membuat mata kita terasa manja untuk dipejamkan. Rindangnya pohon dan cantiknya ragam jenis bunga yang menawarkan rasa teduh, apalagi dikelilingi lalu lalang berbagai jenis hewan dan suara yang melintas di bawah kaki. Ya, seakan memberi sensasi yang berbeda dari tempat lain yang biasa dikunjungi. Yap, rumah kecil milik Haswadi Haruna ini murni menyajikan rasa dan suasana alam di sekeliling kita guys. Haswadi menguraikan rumah kecil merupakan jiwa dari perpaduan antara estetika seni dan kearifan alam yang telah dimilikinya sejak masih kanak-kanak. Haswadi yang seorang seniman dan juga seorang pecinta alam mencurahkan gagasan dan idenya dalam satu wadah yang bisa dinikmati banyak orang. Ya, jadi bicara tentang rumah kecil. Nah, kita mungkin berangkat dari bagaimana rumah kecil dimulai. Dari mana rumah kecil berangkat gitu. Nah, dulu tempat ini 12 tahun lalu jorok, kotor, bau, penuh sampah gitu. Tidak ada tumbuhan di dalamnya. Sangat gersang gitu. Bahkan oleh keluarga, tetangga sekitar dianggap satu kegilaan gitu. Mau ngapain di tempat itu, kotor, bau, jorok gitu. Tapi ya itulah, kita tidak ya mungkin pikirannya hanya sampai di situ. Memang kita coba berkarya saja terus. Nah, ketika ditanya dari mana Adi rumah kecil memulai rumah kecil. Nah, kami memulai rumah kecil dengan menanam tumbuhan. Gitu. Menanam apa saja, gitu, tumbuhan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa menanam? Rumah kecil butuh
proses pelibatan alam untuk sama-sama membentuk tempat ini. Nah sekarang itu kan kebalik, Om Iwan. Kita mau bangun rumah, mau bangun apa saja itu, pohon-pohon, tumbuhan menyingkir dulu, kami ini mau masuk gitu. Nah rumah kecil coba untuk berbagi ruang dengan yang tumbuh, dengan yang hidup. Jadi kami mau mulai ini dengan menanam dulu. Soal bentuk, kami akan ikut di tumbuhan yang terus bertumbuh. Jadi kami yang lebih menyesuaikan. Nah kenapa selalu kami garis bawahi tentang menanam. Nah kalau kita mampu bersinergi dengan baik, gitu, dengan yang tumbuh, kalau banyak tumbuhan tentu ada banyak kehidupan yang hadir. Ada kumbang-kumbang, ada burung-burung, ada kupu-kupu. Gitu. Nah itu semua yang ya kemudian ada pertanyaan, kenapa adik rumah kecil begitu bersemangat menanam, kemudian kenapa selalu penekanannya tentang menanam. Saya ini anak petani, jadi dari kecil ini sudah diajak ke kebun gitu, dikenalkan bagaimana atmosfer kebun, bagaimana sejuknya ketika banyak pepohonan, bagaimana rindangnya di siang hari ketika banyak pepohonan. Nah, ini semua yang akhirnya menginspirasi saya untuk coba menghadirkan satu ruang yang bukan hanya untuk saya dan keluarga, tetapi juga untuk kehidupan yang lain, seperti yang tadi saya bilang, burung-burung, kupu-kupu, bahkan mungkin serangga-serangga yang lain. Karena dibangun dari idealisme cinta terhadap nilai-nilai seni dan alam, rumah kecil difungsikan bukan mengejar bisnis dan keuntungan semata. Nah, tak heran rumah kecil hanya dioperasikan untuk umum pada hari Kamis hingga hari Minggu. Itu pun terbatas antara jam 1 siang sampai jam 10 malam. Sementara di hari Senin hingga hari Rabu diperuntukkan untuk keperluan kegiatan kawan-kawan Haswadi jika membutuhkan tempat. Nah, selain itu, pembatasan jam operasional juga merupakan waktu untuk memberi perawatan terhadap tanaman dan hewan yang ada dalam area rumah kecil tersebut. Permintaan ini juga sebenarnya hadir dari sahabat. Bang, kenapa tempatnya nggak dibuka umum? Kita mau ajak keluarga, mau ajak teman-teman. Ada juga yang bilang kita mau ajak pacar, gitu. Nah, dari hasil diskusi kita dengan ibu, karena biar bagaimana ini juga mesti kita komunikasikan dengan ibu. Nah, ibu juga merespon itu dengan baik. Ya udah kita coba, kebetulan ibu juga hobi masak-masak gitu ya. Ya udah kita coba. Tapi yang kita mau sampaikan di sini Om Iwan, bahwa lagi-lagi rumah kecil kami tidak rancang untuk dikomersilkan. Kalau di luar sana mungkin perang cita rasa, bahkan mungkin penamaan kuliner yang sudah bahkan mungkin sudah kita tidak kenali lagi namanya, sudah begitu canggihnya. Nah, di rumah kecil ini kami tetap menawarkan menu yang sederhana saja gitu. Ada ubi goreng, ada ya yang sederhana, yang kira-kira lehernya kita orang-orang timur ini masih. Rumah kecil yang telah berjalan sejak belasan tahun lalu ini telah menarik banyak pengunjung dari berbagai profesi, mulai dari mahasiswa hingga pekerja kantoran. Rata-rata mereka datang untuk melepaskan penat dari rutinitas hari-hari. Biasa, lupa waktu biasa, tapi kalau kan kebetulan saya kan mahasiswa. Jadi mungkin kalau ada sela-sela dari jam waktu kosong saya kesini. Biasa paling lama kayaknya 3 jam 4 jam. Iya. Kalau yang paling utama yang saya sendiri suka dari tempat ini tuh kayaknya lebih ke suasana, lebih seperti rasanya kembali ke kampung dibanding kafe-kafe sekarang kan lebih banyak yang modern. Suka waktu ke sini? Paling tidak seminggu sekali lah ada ke sini. Iya. Kita tinggal di daerah mana? Saya tinggal di daerah Alauddin. Alauddin, iya. Jauh juga ke sini? Jauh juga ke sini. Cuman memang jalur pulang dari kantor si laut sini, jadi singgah ke sini. Tinggal di sini. Ini pulang kantor tadi ya? Iya, pulang. Apa yang kita suka dari sini? Sini, karena tidak ada tempat seperti begini di sini. Iya, yang saya tahu. Maksudnya tidak, yang lain mungkin lebih jauh ke daerah pinggir Kota Makassar. Ini di tengah-tengah Kota Makassar, iya, menyediakan tempat seperti ini.